Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang model matematika. Model matematika adalah suatu cara untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan persamaan atau pertidaksamaan linear yang mempunyai banyak penyelesaian dengan memperhatikan syarat-syarat agar diperoleh hasil yang maksimum atau minimum yang disebut sebagai penyelesaian optimum. Adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan model matematika adalah ada 4. Pertama, menuliskan ketentuan-ketentuan yang ada dalam sebuah tabel. Yang kedua, menetapkan besaran masalah di dalam soal sebagai variabel-variabel. Boleh X, Y. Yang ketiga, buatlah sistem pertidaksamaan linear dari hal-hal yang sudah diketahui yang mempunyai data persediaan atau jumlah total. Yang keempat, menentukan fungsi tujuan atau fungsi objektif. Nah, ini udah ada contoh untuk model matematika. Biasanya untuk model matematika ini contohnya lumayan panjang karena dia dalam bentuk soal cerita. Baik, langsung saja kita selesaikan. Bunyi soalnya, sebuah pesawat terbang mempunyai kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 48 orang. Setiap penumpang kelas utama dapat membawa bagasi seberat 60 kg dan kelas ekonomi 20 kg. Sedangkan pesawat tersebut mempunyai kapasitas bagasi tidak lebih dari 1.440 kg. Apabila harga tiket kelas utama 1 juta rupiah dan untuk kelas ekonomi 500.000 rupiah per orang, maka tentukan model matematika dari persoalan tersebut. Baiklah, tadi di awal saya sudah mengatakan bahwa untuk menyelesaikan model matematika ini ada 4 langkah. Yang pertama, menuliskan ketentuan yang ada dalam sebuah tabel. Baik, ketentuan-ketentuan yang ada dalam sebuah tabel. Seperti yang sudah saya tandai, sini ketentuan-ketentuan yang ada itu adalah kelas. Pada pesawatnya ada kelas utama sama kelas ekonomi. Selain itu ada kapasitas bagasi. Berarti bisa kita tulis ketentuan-ketentuannya ada kelas itu utama sama ekonomi. Kemudian baik utama atau ekonomi juga ditentukan jumlahnya. Kemudian selain itu yang diketahui banyak penumpang. Kemudian selain banyak penumpang yang diketahui juga ada kapasitas bagasi. Nah, kalau banyak penumpang baik utama maupun ekonomi, jumlahnya tidak lebih dari 48. Terletak di jumlahnya karena kita nggak tahu berapa banyak penumpang ekonomi atau banyak penumpang utama. Kemudian kapasitas bagasi. Kalau bagasi utama dikatakan bahwa kapasitasnya 60 kg. Kemudian untuk ekonomi kapasitasnya 60 kg. Baik ekonomi ataupun utama, kapasitas bagasinya tidak boleh lebih dari 1.440 kg. Baik, sudah kita buat semua ketentuan yang ada dalam sebuah
tabel. Lanjut yang langkah kedua yaitu menetapkan besaran masalah di dalam soal sebagai variabel. Nah, untuk menentukan mana yang variabel X dan mana yang variabel Y, biasanya kita lihat di akhir kalimat, di akhir soal. Nah, di sini kan yang dikatakan bahwa udah ditetapkan bahwa ketentuannya apabila harga tiket kelas utama 1 juta dan untuk kelas ekonomi 500.000. Berarti bisa kita misalkan utamanya itu adalah X. Berarti X banyaknya penumpang kelas utama sama yang Y-nya banyak penumpang kelas ekonomi. Nah, kemudian langkah yang ketiga membuat sistem pertidaksamaan linear dari hal-hal yang sudah diketahui. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari hal-hal yang sudah diketahui. Berarti yang dari hal-hal yang diketahui berarti ini utama tadi kan misalkan sebagai X, ekonomi sebagai Y, berarti utama ekonomi. Berarti kita buat sistem pertidaksamaannya dari banyak penumpang dulu. Berarti banyak penumpang kelas utama ditambah banyak penumpang kelas ekonomi, katanya tidak lebih dari, berarti kecil sama dengan 48. Kemudian banyaknya bagasi lagi. Banyaknya bagasi utama 60X ditambah banyaknya bagasi ekonomi 20Y tidak lebih dari 1000, berarti kecil sama dengan 1440. Nah, kemudian di mana baik itu penumpang ekonomi dan utama dia harus besar dari 0. Kenapa begitu? Kalau kecil dari 0 berarti nggak ada penumpang kelas utama dan kelas ekonominya. Berarti tidak nyampai tujuan yang bakalan kita cari. Kemudian yang keempat, kita buat menentukan fungsi tujuan atau fungsi objektif. Fungsi tujuan. Oke. Biasanya fungsi tujuannya ini dari yang diketahui di akhir soal. Di mana kita menentukan tadi dapat X dan Y-nya. Berarti kita simbolkan fungsi tujuannya, kita simbolkan sebagai fungsi Z. Z tadi kelas utamanya 1 juta, berarti 1 juta X, karena dia utama berarti X, ditambah 500.000 Y. Nah, inilah fungsi tujuannya. Oke, sampai di sini penjelasan saya tentang model matematika. Semoga dapat membantu dan dapat dipahami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.